Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Irfan. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang cukup panas, cukup ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di Eropa dan juga di kalangan fans sepak bola Indonesia. Kisah ini datang dari transfer seorang pemain yang belakangan menjadi buah bibir. Ya, Kelvin Verdong, bek kiri keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Nijmegen. Nah, beberapa hari terakhir muncul kabar besar yang dibawa oleh jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano. Romano melaporkan bahwa Lille, klub asal Ligue 1 Prancis, sedang sangat serius untuk mendatangkan Kelvin Verdong. Bahkan angka yang beredar cukup fantastis, sekitar 3 juta euro atau setara 57 miliar rupiah. Bagi Nijmegen, tentu saja ini tawaran yang sulit untuk ditolak, mengingat kontrak Verdong juga akan segera habis. Namun masalahnya muncul bukan dari klub, bukan dari pelatih, melainkan dari fans Lille sendiri. Alih-alih menyambut gembira rencana perekrutan Verdong, Van Lille justru ramai-ramai menolak, dan di media sosial X, komentar bernada sinis bermunculan. Ada yang bilang dari Sven Bosman ke Verdong ini adalah penurunan besar. Ada pula yang meremehkan dengan komentar seperti Indonesia punya tim sepak bola kah? Bahkan ada yang menyebut transfer ini sebagai sampah. Komentar ini jelas bikin telinga panas, terutama bagi kita di Indonesia yang tahu kualitas Kelvin Verdong. Kalau kita melihat dari sisi media Belanda, reaksi ini cukup menarik. Media seperti Voetbal Internasional dan De Gelderlander menulis bahwa Lille sebenarnya melihat Verdong sebagai bek kiri yang konsisten, matang secara pengalaman dan punya fisik yang cukup kuat. Nijmegen sendiri sudah bersiap kehilangan sang pemain. Bahkan laporan Football Primer menyebutkan bahwa bagi Lille, Verdong adalah solusi jangka pendek sekaligus pemain yang bisa langsung dimainkan tanpa perlu adaptasi panjang. Artinya, dari sudut pandang Belanda, transfer ini sangat wajar. Nijmegen tahu mereka tidak bisa menahan Verdong selamanya. Sementara Lille butuh pemain berpengalaman untuk mengangkat dan memperkuat sisi kiri pertahanan mereka. Bagaimana dengan media Prancis? Nah, ini juga menarik. Equipe sempat menyinggung soal Verdong. Mereka menulis bahwa Verdong bukan nama besar di Ligue 1, tapi Lille punya sejarah menemukan pemain underrated. Ingat, dulu Lille juga merekrut Sven Botman yang awalnya diragukan, tapi akhirnya menjadi bek tangguh dan dijual mahal ke Newcastle United. Namun media Prancis juga tak menutup mata dengan reaksi negatif fannya sendiri. Beberapa portal berita lokal Prancis menyoroti bagaimana komentar-komentar di X justru penuh sindiran. Mereka menulis, sebagian fans sulit menerima perekrutan pemain yang mereka anggap tidak sesuai dengan standar. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan hanya soal popularitas nama, melainkan soal kebutuhan taktis dan kemampuan bermain di lapangan. Mari kita coba bedah lebih dalam kenapa fans Lille menolak. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ekspektasi tinggi. Fans Lille terbiasa melihat klub mereka merekrut pemain muda berbakat yang kemudian meledak di level Eropa. Dari Eden Hazard, Nicolas Pepe hingga Victor Osimhen. Jadi, ketika mendengar nama Verdong yang tidak setenar itu, mereka merasa ekspektasi mereka tidak dipenuhi. Yang kedua, kurangnya pengenalan. Banyak fans Ligue 1 yang mungkin tidak terlalu mengikuti era divisi. Padahal
Verdonk di Nijmegen termasuk salah satu bek kiri paling konsisten musim lalu. Statistik dari SofaScore menunjukkan ia punya rata-rata 2,3 tackle sukses per jaga dan presentasi duel pertahanan yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah stereotip soal Indonesia. Beberapa komentar bahkan meremehkan Indonesia. Ini jelas memperlihatkan bahwa masih ada bias dan ketidaktahuan soal perkembangan sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Kalau transfer ini jadi terwujud, tentu tantangan besar menanti Kevin Verdonk. Di usianya yang 28 tahun, ia bukan lagi dianggap sebagai pemain muda prospek masa depan, tapi justru pemain yang harus memberikan kontribusi langsung. Pelatih Lille pasti berharap Verdonk bisa langsung masuk skema permainan. Kalau kita lihat dari sisi taktik, Lille sering memakai formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Artinya, posisi bek kiri sangat penting untuk mendukung serangan lewat overlap. Verdonk yang punya crossing bagus akan sangat berguna untuk striker Lille. Apalagi mereka sekarang punya Jonathan David yang sering mencari ruang di kotak penalti. Di Indonesia, kabar ini tentu disambut dengan antusias. Banyak fans yang bangga karena ada lagi pemain keturunan yang bisa tampil di liga besar Eropa. Namun, antusiasme ini juga bercampur dengan emosi karena komentar sinis daripada fans Lille sendiri. Banyak netizen Indonesia membalas dengan menyebut statistik Verdonk. Bahkan ada yang mengingatkan bagaimana dulu Botman juga diremehkan sebelum sukses. Pertanyaan besar sekarang, apakah transfer ini benar-benar akan terwujud? Apakah Nijmegen akan melepas Verdonk di angka 3 juta euro? Dan kalau jadi pindah, apakah ia bisa membungkam komentar-komentar pedas dari fans Lille? Kalau kita lihat rekam jejak sepak bola seringkali menghadirkan kisah yang tak terduga. Pemain yang awalnya diremehkan bisa saja justru menjadi kunci sukses sebuah tim. Bisa jadi Verdonk adalah kisah berikutnya. Jadi teman-teman, itulah pembahasan panjang soal Kevin Verdonk yang kabarnya akan segera gabung dengan Lille. Dari reaksi fan, sudut pandang media Belanda hingga komentar media Prancis, semuanya menunjukkan betapa transfer ini penuh kontroversi. Tapi pada akhirnya sepak bola selalu memberikan ruang bagi kejutan. Kalau Verdonk benar-benar pindah ke Lille, maka tugasnya jelas. Membungkam kritik, membuktikan kualitasnya, dan tentu saja membawa nama Indonesia makin harum di kancah Eropa. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Apakah menurut teman-teman Verdonk bisa sukses di Lille atau tidak? Dan tentu saja dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga. Salam Garuda.